Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Bunglon. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat desain banner atau spanduk di aplikasi CorelDRAW. Sini saya menggunakan CorelDRAW 2020. Teman-teman bebas ya mau pakai Corel berapapun karena tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah, di sini sudah terlihat di layar. Jadi saya akan membuat cara mendesain spanduk yang persis seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah gambar desain yang ada di toko saya ya. Jadi ini produk asli dari toko saya. Nah, sebelum tutorialnya, untuk teman-teman yang ingin membuat dan mencetak banner, bisa langsung kunjungi toko saya yang ada di Shopee, ada di Lazada, juga ada di TikTok, Tokopedia Shop ya. Untuk link sudah saya sertakan di deskripsi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Sini gambarnya sudah nampak ya, gambar contohnya. Pertama, kita buat dulu kotak ya. Kalau banner atau spanduk otomatis kita bikin dulu kotak untuk background. Nah, di sini di toolbox, kita klik atau bisa juga dengan F6. Kita drag, ukurannya pertama bebas dulu, lalu kemudian kita tentukan ukuran. Misalkan di sini toko saya ini misalkan contohnya 3 meter kali 1 meter. Di sini kita tulis ya ke sini. Ini panjangnya 300 cm, lalu tingginya 100 cm. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih warna background hitam. Kita pilih warna RGB biar hitam pekat ya. Lalu kemudian kita akan membuat ini ya, ini background abu atau silver. Caranya kita ambil kotak lagi atau bisa dengan shortcut 6. Lalu kemudian kita drag sini kurang lebih di sini ya. Nah, setelah ini sudah terlihat kotak hitam. Kemudian kita klik di keyboard Ctrl key ya, artinya itu buat convert si kotak ini. Lalu kemudian kita ke shape tool atau dengan F10 sini. Nah, di atas garis abu ini ya, misalkan di sini klik 2 kali. Nah, otomatis sudah ada ciri ini ada. Lalu kemudian kita yang sudut sini klik 2 kali supaya hilang. Klik 2 kali, nah otomatis seperti ini ya. Jadi ini sudah membentuk background warna silver ini ya. Kita tinggal atur samain ini, mau dipasin atau beda sedikit gak apa-apa. Kemudian kita kasih warna abu ya. Misalkan abunya di sini ada ya. Kalau misalkan ingin sama, kita tinggal ambil ini ya, color area dropper. Jadi kita klik di warna yang kita mau ambil, lalu kemudian kita klik di objek yang kita mau warnain. Nah, seperti ini. Jadi sama ya. Jadi abunya sama. Nah, kita pindahin di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buang outline. Ini ada itemnya supaya nanti gak nampak. Kita buang sini, outline-nya kita none. Nah, jadi tidak ada ya. Setelah ini, si abu ini kita masukin ke dalam kotak background utama yang ini ya. Caranya klik kanan, lalu kemudian for clip, kita klik di sini ya, di background itemnya. Otomatis si abu ini sudah masuk dalam kotak yang background item ini. Lalu kemudian kita akan membuat garis hitam-hitam ini ya. Ini garis-garis hitam ini adalah salah satu konsep pressing ya. Kalau anak-anak bengkel ini menyebutnya ini adalah konsep pressing. Caranya sama ya, seperti tadi kita bermain di kotak-kotak saja di sini tuh. Jadi kebanyakan main di kotak ya. Atau di ini ya. Kalau bahasa Inggris saya kurang bisa bacanya ya. Jadi ini bisa ya, kotak ini intinya ya. Caranya, jadi kita drag di sininya sesuai ukuran yang hitam garis ini. Lalu kemudian kita drag ke bawah ya, bukan di drag, ditarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah, kurang lebih seperti ini ya, lebih sedikit gak apa-apa. Lalu supaya kelihatan, ini kan warna hitam ya, ini juga hitam, nantinya gak kelihatan, jadi kita kasih warna, misalkan kasih warna hitam merah dulu. Ini sebelum klik 2 kali,
si objek ini terseleksi jadi dengan ciri kotak-kotak ini. Nah, kita klik sekali lagi. Nah, otomatis ini ada untuk memutar, untuk memiringkan ya. Nah, kita pilih yang tengah ini ya. Ini kursor sudah berubah, kita tarik ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, misalkan yang ini kurang, kita tarik lagi ke sini. Oke, saya rasa ini udah pas. Nah, setelah ini kita bikin satu lagi. Jadi bikin yang pertama di kiri, ke sudut kiri, lalu kemudian kita bikin lagi di sudut kanan. Caranya sama, kita kotak lagi, lalu kita bikin lagi yang hitam ini ya, sama seperti barusan, lebarnya sama. Lalu kemudian kita tarik lagi ke bawah sini. Kemudian kita kasih lagi warna, misalkan warna apa aja yang penting kelihatan, misalkan warna pink atau kuning ya. Kita klik sekali lagi biar rubah. Nah, ini udah rubah. Kita geser lagi ke sini. Oke. Nah, sepertinya ini sudah cukup. Oke, geser sedikit ya. Kemudian kita kasih warna. Di sini kita kasih warna, misalkan warna biar terlihat ya, ini warna misalkan warna hitam merah dulu, outline-nya kita buang. Ini warna kuning, sama kita outline-nya buang biar ini agak mengganggu pemandangan, biar lebih cantik. Nah, untuk yang tengah-tengah ini kita gak usah bikin satu-satu ya, jadi kita ada caranya, yaitu dengan cara sini ada blend ya. Nah, di toolbox ini kalau belum nampak, di sini ada kotak, di sini ada pilihan, ini ada shadow, ada contour, ada blend ya. Jadi kita pilih yang blend ini. Caranya kita klik di objek pertama, lalu kemudian kita tarik ke objek kedua ya. Nah, seperti ini. Ini terlihat ada gradasi ya, karena memang di kiri warna merah, di kanan kuning. Nah, ini terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kalau dicontohkan, kalau dicontoh ini apa namanya? Sarang ya. Jadi ada space. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu ini, kita tinggal ngatur di properti ini ya. Jadi kalau ini 20, artinya di sini ada 20. Misalkan kita ambil 10 ya. Nah, 10 misalkan ini udah terlihat ada space ya. Misalkan kita ingin sama nih. Misalkan berapa ini? Kira-kira misalkan 8 kayak 8. Nah, 8 ya. Jadi benar ini 8. Jadi sama persis ya. Persis. Nah, ini udah jadi ya. Setelah ini kita bikin lagi ya kuning ini ya. Jadi ini konsepnya sama. Ini cuma tinggal kita duplikat saja atau tinggal kita copy saja. Jadi gak usah bikin ulang, kita bikin satu ini, bikin satu yang kanan lagi, lalu kita blend lagi. Jadi gak usah, kita tinggal copy saja. Yang pertama kita simpan dulu di sini. Kita akan simpan di sini. Yang ini kita tinggal copy saja. Caranya kalau copy itu ini masih di blend ya. Kalau diklik kanan ini otomatis berubah ya. Kita klik misalkan warna hijau. Nah, jadi kita tinggal grup saja ya. Kita lalu kita Ctrl G. Nah, ini otomatis kalaupun diwarnain, nah jadi sudah tidak gradasi lagi. Nanti kita kasih warna hitam ya. Ini warna hitam. Kita kasih warna apa aja dulu ya biar kelihatan pas di pastinya. Warna hijau ini yang pertama, yang ini. Lalu kemudian kita copy yang ini ya. Yang nama apa namanya? Yang kedua ini, yang kuning ini. Nah, sini kita tinggal tarik saja sini. Tarik. Kita klik satu kali lagi seperti kayak tadi, seperti ini lagi. Misalkan ini kurang mepet ya, space-nya terlalu besar, kita ungroup lagi. Group. Kemudian kita tinggal tambah lagi nih ya angkanya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalkan segini aja, nggak usah terlalu ini ya sama ya, karena ini memang konsepnya racing, jadi bebas ya. Konsep racing ini bebas. Misalkan ini kecil ya, ini agak kecil nih. Ini besar. Misalkan kita tinggal tekan kontrol, lalu kita klik di objek yang paling kiri ini ya. Nah, maaf. Oh, ternyata nggak bisa, jadi kita harus berarti ini harus ngulang dulu ya. Kalau ngulang lagi, kalau misalkan ininya kecil,
Tapi kalau misalkan nggak mau kecil, kita tinggal langsung saja ke apa ya. Kalau mau kecil kita berarti tinggal kontrol A ya, lalu kemudian kontrol U atau ungroup. Kita buang yang ini, buang dulu. Kemudian ini kita perkecil. Perkecil caranya kita di sini aja, kecilin. Kita apa namanya? Geser ke samping lagi. Kita ulangi lagi seperti tadi, pakai blend lagi. Ini kenyang lagi, kenyang. Biasa ya orang Sunda. Jadi tarik lagi maksudnya. Ini ya kita kurangi misalkan 12. Nah, 12 cukup nggak? Kita 14 aja. 14. Oke. Ini sini. Nah, ini ya. Ini saya rasa sudah cukup. Lalu kemudian ini juga sama ya. Ini juga sama. Jadi kita tinggal copy saja ya. Kalau mau tinggal copy yang ini. Copy yang ini. Maaf, nggak tersirat. Jadi kita harus dulu. Kita copy ya, Ctrl V. Kemudian kita ungroup. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl U lagi. Atau misalkan kita samain aja lah, biar agak lama ya. Kita samain sini. Ini kita tinggal tarik. Oke. Miringannya terlalu miring, kita atur lagi. Oke, misalkan seperti ini. Miringkan sedikit lagi. Nah, seperti ini ya. Ini kita kembalikan ke posisi awal. Oke. Setelah ini kita tarik ke objek yang baru ya, yang ingin kita buat. Nah, sini. Di sini kita bisa sesuaikan, misalkan ini yang hitam tadi di sini ya. Ini yang hitam. Dan ini warna abu ya. Cuma ini di transparan ya. Kalau misalkan di sininya kayak gini, lalu terlihat ya objek yang di belakangnya atau yang di bawahnya terlihat. Ini yang abu, yang silver ini terlihat ada di belakang yang abu ini. Artinya berarti si abu ini harus ditransparansi ya, harus ditransparankan. Caranya di sini ada ya, ini adalah gambar kotak-kotak ini adalah transparan. Kita klik, pertama kita objeknya kita klik, lalu kemudian transparansinya ininya kita klik di toolbox, lalu kemudian kita pilih yang ini ya. Nah, seperti ini sudah terlihat, nampak. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa yang abu ini ada di depan, di belakangnya ada yang hitam ini atau ada yang silver ini ya. Nah, ini udah apa namanya? Udah transparan. Lalu kemudian sini tuh ada kesannya tuh kayak gradasi ya. Dari atas sampai bawah ini ada gradasi. Nah, ini sebetulnya bukan gradasi ya. Jadi ini tuh permainan dari transparan ini ya. Jadi kita transparankan dari atas ke bawah. Ini udah transparan, barusan transparan yang rata gini. Jadi kalau mau transparan lagi harus di bitmap dulu. Caranya kita ke bitmap sini di atas, convert to bitmap. Misalkan ini ukurannya sudah besar ya, 3 meter. Jadi kita kasih resolusinya cukup di angka biar gak terlalu beban ke komputer. Jadi kita kasih misalkan 50 aja, karena ini objeknya transparan jadi nantinya gak akan terlalu jelas ya. Ininya 50 resolusinya. Kemudian untuk modul colornya kita RGB ya. Oke, kemudian kita centang 2 opsi di bawah ini, kita klik OK. Nah, ini otomatis sudah menjadi bitmap ya, atau sudah menjadi gambar. Lalu kemudian kita klik lagi transparan, kita drag dari atas ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini persis seperti di gambar ya. Misalkan ini terlalu besar nih, di sini kan agak kecil. Nah, kita tinggal copy saja. Ini tinggal sesuai dengan sesuai dengan keinginan kita ya. Corel itu jadi bebas ya, sesuai kemauan kita. Jadi sesuai inspirasi kita. Misalkan copy ya. Nah, kayak gini ya, otomatis sudah mengcopy. Lalu kita ratakan, klik T atau E sama ya.
kita grup. Nah, ini udah sama di sini ya. Ini sudah pesan racingnya sudah nampak ya. Lalu kemudian yang ini kita kasih kuning. Ini kita tinggal klik saja, lalu kita kuning, kita drag sini. Nah, ini juga sama ya. Ini juga bermain di transparan barusan, di kuning menuju hitam ke background ya. Caranya kita ulangi yang tadi, klik objek yang ingin kita transparankan, lalu sini kita pilih transparansi, kita drag dari atas ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sangat gampang sekali, kita bisa atur ininya. Oke, ini udah ya. Kalau sudah seperti ini, kita drag ke 3 objek yang hitam, yang abu, yang kuning. Kita drag dari kiri ke kanan. Oke, kita approve. Lalu kemudian masukin ke background yang tadi ya, kayak yang objek yang silver ini. Kita klik kanan, power clip, kemudian kita klik ke objek background. Nah, otomatis, tapi ya karena yang garis-garis ini sudah masuk ke dalam power clip. Jadi di dalam power clip ini ada yang garis hitam, garis abu, garis kuning, ada juga yang kotak, yang dari kotak background yang silver ini. Oke, kalau udah kita klik finish di sudut atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kemudian kita akan membuat apa namanya ini ya, teks. Sini misalkan abu motor, kita di sini bisa F8, bisa juga ke toolbox ini ya. Kita klik di sini, kita perbesar dulu ukuran teksnya. Kita tulis misalkan abu aja, abu. Nah, ini si abu ini kan A-nya ini besar sekali ya, BU-nya kecil. Jadi caranya kita ubah dulu fontnya, misalkan di sini nggak ada font yang sama ya, karena ini memang komputer baru, jadi saya belum sempat menginstal jenis-jenis font. Jadi ini kita cari yang apa namanya, yang mirip-mirip aja. Misalkan ini hurufnya atau ini fontnya bold ya atau tebal, kita pilih yang tebal aja ya, yang mirip. Misalkan kita yang ini aja lah, terus saya yang aneh-aneh ya. Oke, kita agak miring sedikit. Kita miringkan sedikit, lalu kemudian ini jaraknya misalkan kita mau diperdekat, kita tinggal F10 atau juga di shape tool ini sama ya, kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian A-nya kita ingin besar banget nih, gak usah di sini ya, gak usah di sini. Lalu kemudian diubah ininya ya, kayak gitu. Jadi gak bisa ya, bukan gak bisa, jadi nantinya gimana ya. Jadi ada cara simpel ya, ada cara simpel. Jadi caranya kita tinggal Ctrl K saja, kita klik di teks, kemudian kita Ctrl K, otomatis si teks ini akan berpisah ya. Nah, kita tinggal tarik yang A ini, misalkan kurang miring, kita tinggal miringin lagi. Oke, ini. Oke, saya rasa misalkan ini udah cukup. Kita copy supaya nanti sama untuk font yang motor ini. Ctrl D ya. Nah, sini. Lalu kemudian kita kasih outline ya. Kalau ini bisa pakai outline, bisa pakai kontur ya. Jadi kita kasih kontur saja ya. Kalau ukuran besar biasanya pakai kontur. Kita kasih warna hijau, hijau stabilo ya. Di sini ada hijau RGB. Lalu ininya hitam RGB ya. Lalu kemudian kita kasih kontur. Pertama ya, A ini dulu. Sini ya. Barusan kan ini ada blend ya. Kita klik di panah sini. Nah, ini ada nampak shadow, kontur. Nah, kita pilih yang kontur ini. Kemudian kita klik yang ini ya. Yang outside ya. Jadi keluar. Kita atur. Ini untuk tingkatannya ya, jadi mau berapanya. Jadi yang kita butuhkan cuma satu, hanya saja ukuran sininya pertebal ya, misalkan 3. Oke, 3.
Udah cukup ya. Jadi ini 3 cm. Kita ke tool utama, lalu kemudian kontrol K. Kontrol K itu tujuannya seperti tadi ya, kalau font ini untuk memisah-misah per huruf ini. Kalau di kontur, jadi kontrol K itu untuk memisahkan si font dengan si kontur ini. Nah, ini ya, kita kasih warna hitam ya, kasih hitam. Oke. Lalu yang BU ini kita kasih kontur lagi. Caranya sama, klik di kontur, lalu kemudian maaf, jadi terus di grup dulu ya. Ini 2 objek, jadi kita drag, lalu kita grup, Ctrl G, lalu kita kemudian klik kontur. Nah, sini ada. Oke. Ini tidak terlihat ya ini. Untuk ukuran konturnya sama saja ya, di angka 3 cm. Lalu kemudian kita Ctrl K lagi. Nah, seperti ini. Ini kita kasih warna hijau ya, jadi kebalikannya dari ini. Kalau ini objek pertamanya hijau lalu konturnya hitam, kalau ini konturnya hijau objek pokoknya hitam, jadi dibalik ya. Nah, ini terlihat menimpah ya si kontur ini, jadi kita belakangin. Caranya yaitu dengan cara kontrol N aja, kontrol N seperti ini. Atau misalkan terlalu dekat, jadi kita bisa geser sini ya, kayak gini. Di kedepankan juga bisa ya, jadi sesuai selera. Tapi menurut saya bagus di belakang ya, kayak gini. Oke. Nah ya, kalau sudah berarti kita tinggal grup. Nah, lalu kemudian ini ada kayak gininya ya, ini agak racing ya. Jadi kita ini kalau ini sih kita tinggal keinginan kita ya, tinggal konsep kita aja mau gimana. Kalau ini sih mudah, kita tinggal ke kotak lagi, atau misalkan ke kotak juga ada di sini ada bezier, ada pen tool ya, bezier. Misalkan klik di sini, klik, oke, kita kasih warna hitam. Oke, ya, ini kita copy sini juga pakai. Nah, tinggal gitu aja ya. Nah, misalkan ini mau pakai lagi bisa, kita tinggal terlalu besar ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya bagusnya. Kemudian kita Ctrl D, kita buat di sini ya, kayak yang ini. Maaf, ini gimana ya posisinya? Oh ya di sini ya, posisinya di sini. Ini juga bisa ya. Copy lagi, sini kita copy lagi. Oke, nah seperti ini ya. Oke, cukup, kita grup. Nah, sudah grup, kita tinggal bikin yang motor ini ya. Kita klik 2 kali, lalu kemudian kita tinggal ketik motor. Kita bikin kontur lagi ya. Ini konturnya ada 2 ya, ini warna putih dan warna hitam. Kita kasih warna merah dulu di sininya. Kemudian kita klik kontur, kita klik di sini. Lalu kemudian ukurannya 3 cm terlalu gede ya. Jadi kita kecilin, misalkan ukuran 2 cm aja lah. 2 meter. Terlalu besar 1,5. Maaf, ini koma ya, bukan titik. 1,5. Nah, kita tinggal tambah ini. Nah, jadi 2 ya. Oh, 3, 4 bisa ya. Jadi di sini kita butuh 2 aja. Lalu kita ke tool utama, lalu kemudian kita pisahkan kontur ini dengan cara Ctrl K seperti tadi. Nah, udah ya. Kita tarik ke sini. Warnanya kita samain, hitam, putih, hitam. Ini hitam. Kontur pertama putih. Ini masih dengan grup ya, masih di grup. Kita grup dulu, kita kasih warna hitam dulu, yang ini hitam, lalu kemudian ini kita kasih warna putih. Nah, di sini kan jelek ya, ini terlalu runcing ya, jadi kita bisa edit ya. Caranya kita F10 atau di save dulu sini, kita klik di objek, kita bisa turunkan sini ya, ini juga sama. Nah, kayak gitu ya. Kita bisa hapus. Nah, bagus. Kalau sudah, kita group, kita
kita satuin. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Kita tinggal grup. Oke. Sudah di grup. Kita pindahin ke sini ya. Oke, ini ya udah 50% ya. Mudah sekali. Nah, sini. Lalu kemudian kita ada ini OMT 186. Untuk uang ini gak ada yang sama ya, jadi kita tulis yang mirip-mirip saja. Sini OMT. Nah, OMT lalu kemudian 186, lalu kemudian yang bawah yang bawah ya, yang bawah ini manual tag. Manual tag. Page ya. Oke. Jadi di Corel itu kalau misalkan ini ada 3 font berbeda ya, 1, 2, 3, jadi kita tinggal tulis gini aja, kita manual tag, jadi kita enter. Di sini kita tinggal Ctrl K pertama perpisah, pisah per enter, lalu di sini ada per spasi, per kata, kita Ctrl K lagi, otomatis bisa lagi ya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan kita mau pisah lagi kayak tadi, Ctrl K lagi, otomatis per huruf ya. Seperti itu. Corel itu mudah sekali ya. Oke, setelah ini kita ambil sini, kita kasih warna putih dulu. OMT ini kita kasih font yang ini aja lah. OMT untuk racingnya nanti kita nanti kalian bisa atur ya. Ini kita kasih miring. Kemudian F10 terdekat dan kita tarik. Oke, seperti ini. Kita kasih warna hijau stabilo. Lalu kemudian 186 nya juga kita sama, kita pilih font yang font yang aja ya. Kita kasih warna yang biru RGB. Kita jaraknya F10 lagi, dekatkan lagi, lalu kemudian kita miringkan lagi seperti ini. Oke, klik lagi, miringkan lagi, kecil lagi seperti ini ya. Ini sudah sangat detail sekali ya. Oke, ya. Lalu kemudian manual tag. Nah, manual tag ini kita klik 2 kali, Ctrl A, Shift F3, kita pilih ke kapital semua. Oke. Pilih font, misalkan ini udah aja, tinggal di italic ya, dimiringkan, di bawah dikit, sini kita kecilin, kasih warna kuning dulu, kecil, kita samain, ini kita miringkan, klik 2 kali. Nah, ini untuk jaraknya ini kan space-nya panjang ya, jadi gak usah pakai spasi kayak gini satu-satu ya, gak usah. Jadi sama kayak tadi, kayak mendekatkan gitu ya. Jadi kita tinggal tarik F10, tarik ke samping sini. Oke, kurang lebih sama ya seperti ini. Kita tambah spasi dulu misalkan di sini. Jadi sedikit kecil lagi. Nah, ini ya, rasa ini udah cukup. Oke, setelah ini kita grup, Ctrl G, kita pindah ke desain baru. Nah, seperti ini ya. Oke, nah, ini saya edit dulu. Ini kita bitmapkan dulu ya supaya tidak terlalu beban ke komputernya. Ini ada transparansi gitu, kalau bisa ini di bitmap dulu ya supaya tidak nge-lag. Jadi transparan itu emang lumayan ya, karena suka nge-lag. Jadi kita di bitmap dulu. Oke, ini. Oke, kalau sudah finish, udah ya. Ini kita tinggal grup lagi. Lalu kemudian kita bikin kotak seperti ini nih. Jadi background untuk alamat. Caranya kita ke kotak, kita di sini ya, seperti di contoh sini, drag, dan kita kasih warna hitam.
Kemudian outline-nya kita buang, lalu kemudian kita ke transparansi lagi, klik objek, lalu kita drag. Nah, oke. Terus yang ini yang melayani juga, ini juga sama, kita gak bisa bikin ulang, kita tinggal Ctrl D saja, kita duplikat, kita pindah ke sini, lalu kita mirror, ini ya, mirror horizontal, kecil, seperti ini. Lalu kita klik objek pertama, klik objek kedua di background, lalu kita R, rata kanan ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, tinggal klik objek pertama, atau di power clip juga sama, bisa ya, biar pas, power clip, masuk dalam, itu juga bisa ya. Nah, ini udah berapa persen ya? Saya rasa ini udah 80%. Jadi kita tinggal menambahin teks ini aja ya. Oke, di sini kita tinggal tambah teks saja. Ini kita tinggal klik melayani, pakai kapital semua ini ya. Oke, kalau kita bisa di sini bisa juga langsung di backlog ya. Ini dua, oke. Kemudian kita pilih yang tebal. Pokoknya gak ada yang aneh di sini, jadi kita pilih yang standar saja bahwa dari buttonnya kita miringkan sedikit kayak gini. Oke, lalu setelah ini kita tinggal tulis yang ini ya, kita Ctrl D, ini misalkan yang ini service, share, kita akan langsung semua bisa ya, service tune up for up spare part, terus ganti oli. Oke, kemudian yang ini sebelah kanannya Ctrl A, cat body, cat rangka, cat pelek, listrik, dan lain-lain. Oke. Lalu untuk rata kanan, karena ini kita dimiringkan manual ya, jadi nggak bisa. Jadi misalkan Ctrl A, Ctrl R ya, jadi nggak bisa, ini otomatis pasti ikut miring ya. Jadi caranya kita pisahin. Cara pisahinnya kayak gimana? Kayak tadi sama. Jadi kita Ctrl K saja. Nah, otomatis pisah satu-satu ya. Nah, setelah ini baru kita drag ke sini. Lalu kita tinggal tekan R saja. Tekan R di keyboard. Oke. Tekan A, tekan R. Lalu yang ini sama ya, kita tinggal Ctrl K. Kemudian kita drag R lagi, nah otomatis rata kanan ya. Setelah ini kita group, Ctrl G, lalu kemudian yang ini juga sama, tinggal Ctrl G, otomatis sudah sudah ke grup ya. Lalu kemudian kita kasih ini ya, outline. Caranya F12, baik di sini tengah, lalu kemudian centang yang dua ini, lalu kemudian angkanya kita buat ya. Nah, ini udah terlihat ya, udah terlihat ini 24 misalkan 36 lah. Oke, setelah ini cukup, tinggal kita pindah, samain sini, kita samain besarnya, kita geser sini ya. Oke, lalu kita pindahin ke sini ya. Kita pindahin, besar bisa kita kecilin, disesuaikan. Setelah ini terlalu besar bisa kita kecilin juga yang ini. Oke. Nah, supaya si tulisan ini rata atas bawahnya, jadi kita tinggal klik objek pertama, klik objek kedua, kemudian kita bisa ya, yaitu rata atas bawah, bisa T rata atas, bisa B rata bawah ya. Ini persis seperti ini, jadi sama ya, jadi rata atas, rata bawah. Oke, tinggal warna ini, warna objek
objek warna objek pertama putih, kemudian outline-nya kita sini klik, kemudian klik kanan di maksudnya klik kiri objek pertama warna putih, kemudian outline-nya warna hitam. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kemudian kita bikin poin-poin seperti ini tinggal di tools ini aja. Kita pilih ellipse atau F7, kita drag. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui atau belum tahu, jadi si ellipse ini kalau kita drag tanpa tekan kontrol ini bebas ya, jadi bisa oval, bisa bulat ya. Nah, untuk hasil bulat yang sempurna, jadi sambil di drag itu kita tekan kontrol. Nah, seperti ini ya. Jadi mau diarahin kemana-mana juga akan tetap bulat ya kalau kita sambil tekan kontrol. Oke, kita perkecil, kita kasih warna biru RGB, lalu kemudian outline ini kita perbesar. Caranya sini bisa 12 juga bisa ya. Ini misalkan perkecil, sesuaikan sini. Oke, misalkan ini hitamnya beda ya, yang hitam RGB sama yang hitam CMYK ini kita RGB kan. Oke, misalkan sudah dirasa cukup besarnya, kita tinggal copy saja. Caranya klik objek. Kalau copy biasa kan bisa Ctrl D kayak gitu ya, bisa. Jadi copy di drag juga bisa ya. Sini misalnya sini kan copy, lalu kemudian kita tinggal langsung saja Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ini udah otomatis. Lalu kita ratakan supaya rata kiri, rata kanan. Caranya C. Kemudian kita group, kemudian kita perbesar dikit supaya ini rata atas bawah, rata atas rata bawah juga. Kita seperti tadi kita drag sini. Oke ya, kita ulangi Ctrl D, copy sini, kita center atas bawah lagi, klik lagi, lagi. Nah, ini udah otomatis, ini udah sama ya. Kita grup lagi. Oke, sini sudah ya. Untuk melayani tadi sudah ngetik ya di sini. Mana ya tadi saya lupa. Oh, ini ya. Saja kita supaya yang sudah ada outline-nya kita tinggal copy saja yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Ini ungroup dulu, kita pilih satu. Ini Ctrl A, melayani 2, warna fontnya kuning ya. Contoh warna kuning. Ini oke. Ini. Lalu kemudian ini ada alamat ya. Terakhir bikin alamat sini. Misalkan alamatnya kalau ini Cilutung ya. Ini adalah bengkel yang ada di tempat saya ya. Ini tetangga saya yang punya bengkel. Ini alamatnya Cilutung ya. Cilutung Kertamukti Sumedang. Ini ya. Warnanya putih lagi. Warna nanti untuk teman-teman bisa disesuaikan ya. Warna jadi bisa sesuai selera. Kalau ini sesuai contoh seperti saja. Oke, udah ya teman-teman, ini saya rasa udah cukup, sama persis, hanya beda di font saja. 99% ini persis ya. Terakhir kita buang outline yang di background ini biar lebih cantik. Oke, kita group. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini adalah hasil dari desain ulang bengkel motor Abu Motor ya. Jadi cukup mudah sekali sebetulnya membuat desain di Corel itu. Hanya saja kita harus harus agak sedikit sabar ya. Memang agak lama ya harus bikin ini. Jadi bukan template yang otomatis atau bukan template yang sudah ada ya. Jadi kalau manual gini, jadi kita itu udah tahu ya, jadi bikin ini kayak gimana ya. Kalau udah template kan kita bingung, misalkan mau bikin manual jadi gak bisa gitu. Nah, kalau gini kan enak ya, kita sambil belajar, sambil bahasa kalau bahasa di pesantren itu ngederas ya, jadi mengingat-ingat
ilmu yang sudah dipelajari ya. Jadi kita gak akan lupa kalau kita diamalkan ya, seperti itu ya. Ya, untuk tutorial kali ini saya rasa cukup ya. Untuk teman-teman yang misalkan yang misalkan kurang jelas atau gimana, bisa langsung bertanya di komentar ya, nanti insya Allah saya jawab sebisa saya ya. Ini seperti ini ya hasilnya terakhir. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bisa mengedukasi dan juga bisa bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman yang ingin file mentah ini, file Corel ini sudah saya sertakan di deskripsi ya. Jadi tinggal teman-teman download saja di Google Drive. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.